Halo sahabat Cahaya Cerita, selamat datang kembali di tempat di mana imajinasi menyala dan setiap kisah hidup kembali. Jangan lupa subscribe untuk jelajahi dunia yang penuh makna bersama Cahaya Cerita. Di sebuah desa kecil di Jambi, hiduplah seorang pria bernama Edi. Di usia 30 tahun, Edi menjalani kehidupan yang sederhana sebagai buruh harian di perkebunan kelapa sawit. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, bersiap-siap dengan peralatan kerjanya, dan berjalan kaki sejauh 3 km menuju perkebunan tempatnya bekerja. Jalan yang ia tempuh penuh dengan lumpur ketika musim hujan dan berdebu saat musim kemarau. Tetapi Edi sudah terbiasa dengan semua itu. Edi tinggal bersama ibunya, seorang wanita tua yang sakit-sakitan. Ayahnya telah meninggal dunia sejak Edi masih kecil, sehingga ia menjadi tulang punggung keluarga sejak usia muda. Rumah mereka kecil dan terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk. Tetapi itu adalah satu-satunya tempat yang mereka miliki. Meskipun begitu, Edi merawat rumah itu dengan baik, memastikan atap tidak bocor saat hujan dan dinding tetap kokoh meski dimakan usia. Di desa itu, Edi dikenal sebagai pria pendiam dan pekerja keras. Meski hidupnya tidak mudah, ia jarang mengeluh. Setiap sen yang ia dapatkan dari bekerja di perkebunan digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membayar biaya pengobatan ibunya, dan sedikit ditabung untuk masa depan. Ia sering bermimpi untuk memperbaiki rumah mereka, atau membeli sebidang tanah kecil untuk bertani sendiri, tetapi mimpi itu terasa jauh. Kehidupan Edi yang monoton kadang membuatnya merasa hampa, tetapi ia selalu menyimpan harapan. Dalam waktu luangnya, ia suka duduk di bawah pohon besar dekat rumah, memandang sawah dan mendengarkan suara alam. Saat itulah ia sering berpikir, mungkin suatu hari nanti hidupku akan berubah. Aku hanya harus terus bekerja keras dan bersabar. Namun, di balik keteguhan dan kerja kerasnya, Edi menyimpan kesedihan yang mendalam. Ia merasa bersalah karena belum mampu memberikan kehidupan yang layak untuk ibunya. Setiap kali ia melihat ibunya terbatuk-batuk di tempat tidur, hatinya terasa perih. Kalau aku punya uang lebih, pikirnya, aku bisa membawa ibu ke kota untuk berobat. Tapi apa dayaku? Desa tempat Edi tinggal adalah desa kecil yang damai, dikelilingi hutan dan perkebunan. Penduduknya hidup bersahaja, kebanyakan bekerja sebagai petani atau buruh. Namun, seperti halnya desa-desa lain, ada gosip dan pembicaraan kecil di antara penduduknya. Edi sering menjadi bahan pembicaraan karena statusnya yang masih lajang. Edi itu baik, tapi kapan dia mau menikah? Tanya seorang tetangga pada suatu hari. Dia terlalu sibuk bekerja. Mungkin dia belum punya uang untuk menikah, jawab yang lain. Di balik pembicaraan itu, Edi sebenarnya menyimpan rasa pada seorang gadis desa bernama Ulfa. Ulfa adalah putri seorang petani, dikenal ramah dan baik hati. Namun, Edi merasa dirinya tidak pantas untuk Ulfa. Ia hanya seorang buruh miskin, sementara Ulfa pasti menginginkan seseorang yang lebih baik darinya. Karena itulah, Edi hanya bisa memendam perasaannya, menyembunyikan rasa kagum yang ia rasakan setiap kali melihat Ulfa lewat. Hari-hari Edi terus berulang dengan rutinitas yang sama. Pagi bekerja di perkebunan, sore membantu ibunya, dan malamnya ia tertidur lelap karena kelelahan. Ia merasa hidupnya seperti roda yang terus berputar di tempat, tanpa perubahan yang berarti. Namun, di dalam hatinya, Edi percaya bahwa jika ia tetap tekun dan bekerja keras, suatu hari nanti kehidupan yang lebih baik akan menghampirinya. Edi tidak tahu bahwa hari itu akan datang lebih cepat daripada yang ia duga. Sebuah pertemuan tak terduga di tengah perkebunan akan mengubah segalanya, membawa dirinya ke dalam perjalanan yang penuh keajaiban sekaligus ujian. Hari itu tampak seperti hari biasa bagi Edi. Ia bangun saat langit masih gelap, menyiapkan bekal nasi dan ikan asin, lalu berjalan menuju perkebunan kelapa sawit. Burung-burung mulai berkicau seiring sinar matahari perlahan muncul di balik pepohonan. Di perkebunan, Edi menjalankan tugasnya memanen tandan buah segar dari pohon-pohon sawit yang tinggi. Dengan parang di tangannya, ia bekerja dengan tekun, meskipun tubuhnya lelah dan keringat mengucur deras di bawah terik matahari. Namun, sekitar tengah hari, sesuatu yang tak biasa terjadi. Saat Edi sedang berjalan di antara deretan pohon sawit, ia mendengar suara pelan seperti rintihan. Ia berhenti dan memasang telinga. Suara itu terdengar lagi, samar-samar seperti tangisan lemah. Dengan rasa penasaran, Edi mengikuti suara itu, yang membawanya ke semak-semak di pinggir perkebunan.
Ia menyibakkan daun-daun lebat dan melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di sana, tergeletak seekor anak harimau dengan luka besar di kakinya. Bulunya yang belang-belang indah tampak kotor dan kusut, dan ia mengeluarkan suara lemah, seperti meminta tolong. Eddie tertegun sejenak. Hatinya berdebar, bukan karena takut, tetapi karena kasihan. Anak harimau itu terlihat sangat lemah dan tak berdaya. Luka di kakinya tampak serius, mungkin akibat perangkap pemburu. Eddie tahu betapa berbahayanya hewan liar seperti harimau, bahkan anaknya sekalipun. Namun, ia juga tahu bahwa jika dibiarkan begitu saja, hewan itu tidak akan bertahan lama. Dalam dilema yang mendalam, Eddie menimbang-nimbang. Kalau aku tinggalkan dia di sini, dia pasti akan mati, pikirnya. Tapi kalau aku membawanya pulang, apa yang akan orang-orang katakan? Mereka pasti akan marah. Akhirnya, kebaikan hati Eddie mengalahkan rasa takutnya. Dengan hati-hati, ia melepas jaketnya dan membungkus anak harimau itu. Hewan itu menggeram lemah, tetapi terlalu lemah untuk melawan. Eddie menggendongnya dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang melihatnya saat ia berjalan keluar dari perkebunan menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, ibunya terkejut melihat apa yang dibawa Eddie. "Apa yang kau lakukan, Eddie?" "Itu harimau," serunya dengan nada cemas. "Ibu, dia terluka parah. Aku tidak bisa meninggalkannya di sana," jawab Eddie. "Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja." Ibunya terdiam, melihat tatapan tulus di wajah Eddie. Ia tahu anaknya memiliki hati yang baik, meskipun kadang tindakannya terlalu berani. Setelah berpikir sejenak, ia mengangguk pelan. "Baiklah, kita akan merawatnya. Tapi kau harus berjanji untuk tidak membiarkan orang lain tahu. Kalau penduduk desa tahu, mereka pasti tidak akan setuju." Eddie berjanji, dan sejak hari itu, anak harimau itu menjadi rahasia besar mereka. Ia merawat hewan itu dengan penuh perhatian, membersihkan lukanya, dan memberinya makanan yang ia bagi dari persediaan mereka yang seadanya. Setiap hari, ia membersihkan bulunya yang kotor, memastikan luka di kakinya tidak terinfeksi. Lambat laun, anak harimau itu mulai pulih. Meskipun masih tampak lemah, sorot matanya mulai kembali hidup, dan ia bahkan mulai mempercayai Eddie. Namun, merawat anak harimau bukanlah tugas yang mudah. Beberapa malam, ia mengeluarkan suara yang membuat Eddie khawatir ada orang yang mendengarnya. Kadang-kadang, Eddie harus pergi ke hutan untuk mencari daging segar, karena ia tahu anak harimau itu membutuhkan makanan yang layak agar sembuh total. Setiap kali Eddie melihat hewan itu perlahan pulih, ia merasa lega. Ada rasa puas yang tak terlukiskan, seperti ia telah melakukan sesuatu yang benar. Hari-hari berlalu, dan Eddie mulai merasakan ikatan yang kuat dengan anak harimau itu. Ia menamai hewan itu Si Belang, nama sederhana tetapi penuh kasih sayang. Namun, Eddie tahu bahwa hubungan ini tidak akan bertahan lama. Harimau adalah hewan liar, dan tempatnya bukan di rumah, melainkan di hutan. Ia harus melepaskan Si Belang kembali ke alam suatu hari nanti. Suatu malam, saat duduk di dekat kandang sederhana yang ia buat untuk Si Belang, Eddie berbicara pada dirinya sendiri. "Aku tidak tahu apa yang membuatku mengambil risiko ini, tapi aku merasa kau dikirim ke hidupku untuk alasan tertentu," katanya sambil menatap mata harimau kecil itu. Harimau itu balas menatapnya, seolah mengerti. Eddie tidak tahu bahwa tindakan kecilnya menyelamatkan Si Belang akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Tanpa disadari, ia telah membuka pintu menuju sesuatu yang ajaib dan luar biasa, sesuatu yang akan menguji kekuatan hati dan prinsip hidupnya. Setelah berminggu-minggu merawat Si Belang, akhirnya anak harimau itu benar-benar pulih. Tubuhnya yang awalnya kurus dan lemah kini terlihat lebih kuat. Bulunya yang belang-belang kembali bersih dan berkilau, menunjukkan keindahan hewan tersebut. Eddie tahu waktunya telah tiba. Meskipun berat hati, ia harus melepaskan harimau kecil itu kembali ke hutan, tempat asalnya. Di suatu pagi yang cerah, Eddie membawa Si Belang ke bagian hutan yang lebih dalam. Ia memilih lokasi yang jauh dari desa dan perkebunan, agar harimau kecil itu tidak kembali dan menghadapi bahaya dari manusia. Sepanjang perjalanan, Si Belang sesekali menoleh ke arah Eddie, seolah menyadari bahwa ini adalah perpisahan. Eddie mengelus kepala hewan itu dengan lembut sebelum membiarkannya pergi. "Pergilah, Belang.
Hidupmu ada di hutan, bukan di sini. Tapi ingat, kau selalu punya teman di sini, ujar Eddie dengan suara lirih. Si belang tampak ragu sejenak, tetapi akhirnya ia melangkah ke dalam hutan dengan gerakan yang anggun, menghilang di antara pepohonan. Malamnya, Eddie tidur dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lega karena telah melakukan hal yang benar, tetapi di sisi lain ia merasa kehilangan. Namun, apa yang terjadi malam itu benar-benar di luar dugaannya. Dalam tidurnya, Eddie bermimpi sesuatu yang luar biasa. Dalam mimpinya, ia berada di tengah hutan yang gelap, tetapi suasananya terasa hangat dan damai. Di hadapannya berdiri seekor harimau betina besar dengan bulu yang berkilau seperti emas. Mata harimau itu bersinar lembut, memancarkan kebijaksanaan dan kekuatan. Eddie merasa kecil di hadapannya, tetapi ia tidak merasa takut. Eddie, suara harimau itu menggema lembut tetapi penuh wibawa. Aku adalah Ratu Harimau, penjaga hutan ini dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kau menyelamatkan anakku dan merawatnya dengan penuh kasih, meskipun kau tahu risikonya. Untuk itu, aku berterima kasih. Eddie tertegun. Ia tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar, jawabnya akhirnya, dengan suara pelan. Ratu Harimau tersenyum, menunjukkan giginya yang tajam namun anggun. Tindakanmu menunjukkan bahwa hatimu penuh kebaikan. Sebagai tanda terima kasih, aku akan memberimu hadiah. Namun, ingatlah, hadiah ini bukan hanya kekuatan, tetapi juga tanggung jawab. Dari mulutnya, Ratu Harimau mengeluarkan sebuah gigi harimau yang berkilauan, seperti terbuat dari emas dan perak. Ia menjatuhkan gigi itu di hadapan Eddie. Gigi ini akan memberimu kekuatan dan keberuntungan yang luar biasa. Kau akan menjadi lebih kuat, lebih cepat, dan segala usaha yang kau lakukan akan membuahkan hasil. Namun, ingatlah, kekuatan itu harus digunakan untuk hal-hal yang benar. Jika kau menyalahgunakannya, kau akan kehilangan lebih dari sekadar kekuatan itu. Kau akan kehilangan dirimu sendiri. Eddie memandang gigi itu dengan perasaan campur aduk. Ia merasa terhormat, tetapi juga takut. Mengapa aku? Aku hanya seorang buruh biasa, katanya. Karena hatimu Eddie, jawab Ratu Harimau. Hanya mereka yang memiliki hati yang tulus dan tidak mementingkan diri sendiri yang layak menerima kekuatan ini. Namun pilihan ada di tanganmu. Gigi ini hanya akan memberikan kekuatan jika kau memutuskan untuk menerimanya. Eddie ragu sejenak, tetapi akhirnya ia mengangguk. Aku akan menerimanya dan berusaha menggunakannya dengan bijak, katanya. Ratu Harimau mengangguk puas. Ingatlah Eddie, kekuatan sejati bukan terletak pada apa yang kau miliki, tetapi bagaimana kau menggunakannya. Tiba-tiba, Eddie terbangun dari mimpinya. Ia duduk dengan terkejut, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ketika ia menoleh ke sisi tempat tidurnya, matanya membelalak. Di sana, di atas lantai kayu rumahnya, tergeletak sebuah gigi harimau yang berkilauan persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Dengan tangan gemetar, Eddie mengambil gigi itu. Rasanya hangat dan ringan di tangannya, tetapi ia bisa merasakan energi yang kuat mengalir darinya. Ini nyata, bisiknya, hampir tidak percaya. Sejak saat itu, hidup Eddie mulai berubah. Namun, ia tidak tahu bahwa kekuatan yang ia terima adalah pedang bermata dua, bisa menjadi berkah atau kutukan, tergantung bagaimana ia menggunakannya. Sejak malam itu, hidup Eddie perlahan berubah. Awalnya, ia tidak yakin apa yang bisa dilakukan dengan gigi harimau itu. Namun, setiap kali ia memegangnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan energi yang mengalir dalam dirinya seperti tak pernah habis. Ia menyimpan gigi itu di kantong kecil yang selalu ia bawa, seperti sebuah jimat. Di hari pertama setelah menerima gigi itu, Eddie pergi bekerja seperti biasa. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi. Ketika ia memanen buah sawit, gerakannya terasa lebih cepat dan lincah. Parang di tangannya bergerak dengan presisi, dan ia mampu menyelesaikan tugasnya dalam waktu setengah dari biasanya. Para mandor yang mengawasi terkejut melihat produktivitas Eddie yang luar biasa. Eddie, kau hebat sekali hari ini. Bagaimana kau bisa bekerja secepat itu? Tanya salah satu temannya.
Eddie hanya tersenyum dan mengangkat bahu. Entahlah, mungkin aku sedang bersemangat, jawabnya. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa kekuatan itu berasal dari gigi harimau yang ia bawa. Semakin hari, Eddie semakin menyadari kekuatan baru yang dimilikinya. Bukan hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam keberuntungan. Apapun yang ia lakukan seolah berjalan lancar. Ketika ia mencoba menanam beberapa bibit padi di tanah kecil di samping rumahnya, hasilnya melimpah ruah meskipun tanah itu sebelumnya tidak subur. Ketika ia pergi ke pasar, ia selalu mendapatkan harga yang lebih murah dari biasanya, seolah-olah para pedagang merasa perlu memberinya diskon. Kehidupan Eddie yang dulu sulit perlahan menjadi lebih baik. Dengan penghasilannya yang meningkat, ia bisa memperbaiki rumahnya. Atap yang dulu sering bocor kini diganti dengan yang baru, dinding kayu yang lapuk diperbaiki, dan halaman rumahnya mulai terlihat lebih rapi. Ia bahkan membeli obat-obatan untuk ibunya, yang kini mulai tampak lebih sehat dan ceria. Berita tentang keberhasilan Eddie mulai menyebar di desa. Orang-orang yang dulu hanya mengenalnya sebagai buruh biasa kini mulai memandangnya dengan rasa hormat. Eddie memang orang baik, pantas kalau hidupnya berubah, kata salah seorang tetangga. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi bayangan dalam pikirannya, Ulfa. Sejak dulu, Eddie telah menyimpan perasaan pada gadis itu, tetapi ia selalu merasa dirinya tidak pantas. Namun, dengan perubahan dalam hidupnya, Eddie mulai memiliki keberanian untuk mendekati Ulfa. Pada suatu sore, Eddie memberanikan diri untuk mengunjungi rumah Ulfa. Dengan membawa beberapa hasil panennya sebagai oleh-oleh, ia mengetuk pintu rumah sederhana itu. Ulfa yang membukakan pintu, dan senyum hangatnya langsung membuat jantung Eddie berdebar. "Eddie, ada apa kau kesini?" tanya Ulfa dengan nada ramah. "Aku hanya ingin mampir dan membawa ini untuk keluargamu," kata Eddie, menyerahkan hasil panennya. Ulfa tersenyum dan mempersilakan Eddie masuk. Mereka berbicara panjang lebar, mulai dari kehidupan di desa hingga rencana-rencana mereka di masa depan. Eddie merasa nyaman berada di dekat Ulfa, dan ia mulai melihat secercah harapan bahwa mungkin perasaannya tidak bertepuk sebelah tangan. Seiring waktu, hubungan Eddie dan Ulfa semakin dekat. Eddie akhirnya memberanikan diri melamar Ulfa, dan gadis itu menerimanya dengan hati yang tulus. Pernikahan mereka menjadi acara besar di desa, dihadiri oleh hampir semua penduduk. Orang-orang memuji Eddie yang kini menjadi panutan, seorang pria yang berhasil mengubah nasibnya dengan kerja keras dan keberuntungan. Setelah menikahi Ulfa, kehidupan Eddie tampak semakin sempurna di mata penduduk desa. Rumahnya menjadi salah satu yang paling baik di desa, hasil panennya melimpah, dan ia dikenal sebagai orang yang dermawan. Ulfa, istrinya, adalah sosok yang lembut dan penuh perhatian. Mereka sering terlihat berjalan bersama di sawah atau duduk di beranda rumah, berbagi cerita tentang masa depan. Namun, di balik kehidupan yang tampak ideal itu, ada badai yang mulai terbentuk. Eddie yang kini merasa dirinya tak terkalahkan mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Kekayaan dan kekuatan yang ia miliki membuatnya menjadi sosok yang semakin percaya diri, bahkan terkadang arogan. Ia mulai berpikir bahwa dunia ada di bawah kendalinya, dan bahwa ia pantas mendapatkan lebih dari apa yang sudah ia miliki. Godaan itu datang dalam wujud Nisa, seorang wanita muda dari desa tetangga yang terkenal akan kecantikannya. Nisa memiliki rambut hitam panjang yang selalu terurai rapi dan sorot mata yang memikat siapapun yang melihatnya. Ia sering terlihat di pasar atau di acara-acara desa, dan kehadirannya selalu menarik perhatian. Pertemuan pertama Eddie dan Nisa terjadi di pasar desa. Saat itu, Eddie sedang membeli beberapa kebutuhan rumah tangga ketika ia melihat Nisa sedang menawar buah-buahan di lapak yang sama. Nisa menoleh dan tersenyum padanya. "Eddie, kan? Aku sering mendengar tentangmu," ujar Nisa dengan suara lembut. Eddie terkejut tetapi juga merasa tersanjung. "Oh, kau mengenalku?" tanyanya dengan senyum kecil. "Siapa yang tidak? Kau kan orang yang paling sukses di desa ini sekarang," jawab Nisa sambil tersenyum lebih lebar. Percakapan singkat itu menjadi awal dari seringnya mereka bertemu. Nisa tampaknya selalu berada di tempat yang sama dengan Eddie, seolah-olah takdir mempertemukan mereka. Awalnya, Eddie hanya menganggapnya sebagai pertemanan biasa, tetapi sikap Nisa yang perhatian dan caranya memuji Eddie membuat pria itu mulai tergoda. "Ulfa itu wanita yang baik," kata Nisa suatu hari saat mereka berbicara di tepi sungai. "Tapi,
Kupikir kau pantas mendapatkan lebih, Eddie. Kau bisa memiliki segalanya jika kau mau. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Eddie. Ia mulai memikirkan kemungkinan untuk memiliki Nisa di samping Ulfa. Bagaimanapun, ia merasa bahwa keberuntungannya tidak akan pernah habis. Ketika Eddie akhirnya memutuskan untuk menikahi Nisa sebagai istri kedua, keputusan itu langsung menggemparkan desa. Banyak yang tidak setuju, termasuk Ulfa, yang merasa dikhianati. "Mas, kenapa kau lakukan ini?" tanya Ulfa dengan suara bergetar. Matanya penuh air mata, dan ia menatap Eddie dengan campuran rasa sakit dan kekecewaan. "Aku hanya ingin membuat hidup kita lebih baik," jawab Eddie. Namun, ia tahu bahwa itu bukan alasan sebenarnya. Di lubuk hatinya, ia merasa bahwa ia berhak mendapatkan apapun yang ia inginkan. Pernikahan kedua Eddie menjadi awal dari keretakan dalam rumah tangganya. Ulfa, yang biasanya lembut dan penuh perhatian, mulai menjauh. Ia merasa tersisih dan tidak lagi menjadi prioritas dalam hidup Eddie. Di sisi lain, Nisa yang penuh ambisi mulai memanfaatkan situasi untuk mendapatkan perhatian dan kekuasaan lebih dalam kehidupan Eddie. Konflik semakin memanas ketika Nisa mulai menunjukkan kecemburuannya terhadap Ulfa. "Kenapa kau masih peduli padanya? Aku ini istrimu juga," ujar Nisa dengan nada tajam suatu malam. Eddie yang sudah lelah dengan pertengkaran-pertengkaran itu hanya menghela napas. "Kalian berdua istriku. Aku berusaha adil," jawabnya. Meskipun ia tahu bahwa keadilan itu hanya ada dalam kata-kata. Namun, masalah sebenarnya bukan hanya pada hubungan rumah tangganya. Eddie mulai menyadari bahwa kekuatannya dari gigi harimau semakin terasa seperti beban. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi buruk, di mana ia melihat dirinya dikejar oleh harimau besar dengan mata menyala-nyala. Dalam mimpinya, harimau itu mengaum keras, seolah memperingatkan sesuatu. "Eddie, kau berubah," ujar ibunya suatu hari. Wanita tua itu memandang anaknya dengan tatapan penuh keprihatinan. "Kau dulu anak yang baik hati, yang selalu berpikir tentang orang lain. Tapi sekarang, kau hanya memikirkan dirimu sendiri." Eddie mengabaikan kata-kata ibunya, tetapi di dalam hatinya ia tahu bahwa ada kebenaran di dalamnya. Ia mulai merasakan kehampaan yang tidak bisa diisi oleh kekayaan atau hubungan baru. Godaan dan konflik yang ia hadapi perlahan-lahan mengguncang fondasi kehidupannya. Eddie yang dulu dikenal sebagai pria sederhana dan rendah hati kini menjadi sosok yang tamak dan penuh kesombongan. Ia tidak menyadari bahwa semua keberuntungannya adalah sesuatu yang sementara, dan bahwa ia sedang berjalan menuju kehancuran yang tak terelakkan. Hari demi hari, kehidupan Eddie yang sebelumnya gemilang perlahan mulai berubah menjadi kelam. Setelah menikahi Nisa, hubungannya dengan Ulfa memburuk secara drastis. Rumah yang dulu penuh canda tawa kini dipenuhi oleh pertengkaran dan suasana dingin. Ulfa, yang merasa diabaikan, mulai menarik diri dari Eddie. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya, sementara Nisa semakin mendominasi perhatian Eddie. Di tengah kekacauan rumah tangganya, Eddie juga mulai merasakan bahwa keberuntungannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tugas-tugas di perkebunan yang dulu mudah ia selesaikan kini terasa berat. Tubuhnya tidak lagi sekuat sebelumnya, dan beberapa kali ia merasa lelah tanpa alasan yang jelas. "Ada apa denganku?" gumam Eddie pada dirinya sendiri suatu malam. Ia memegang gigi harimau yang selama ini ia simpan di kantong kecil di balik pakaiannya. Gigi itu masih bersinar samar, tetapi cahayanya tidak lagi seterang dulu. Sementara itu, Ulfa yang semakin putus asa dengan keadaan rumah tangga mereka mulai memikirkan tentang sumber dari semua perubahan dalam hidup Eddie. Ia pernah mendengar cerita tentang gigi harimau dari Eddie, meskipun suaminya tidak pernah memberitahunya secara rinci. Ulfa merasa ada sesuatu yang janggal, seolah-olah kekuatan gigi itu membawa pengaruh buruk dalam kehidupan mereka. Pada suatu malam, ketika Eddie sedang tertidur lelap, Ulfa memutuskan untuk mengambil gigi harimau itu dari kantong Eddie. Ia memperhatikan suaminya dengan tatapan sedih, mengingat bagaimana Eddie yang dulu adalah pria yang penuh kasih dan perhatian. "Aku harus melakukan ini," bisik Ulfa pada dirinya sendiri. Dengan hati-hati, ia mengambil gigi itu dan pergi keluar rumah. Malam itu gelap, dan hanya ada suara jangkrik yang menemani langkahnya. Ulfa berjalan menuju rawa yang terletak di pinggir desa. Ia tahu bahwa tempat itu adalah salah satu yang paling terpencil dan sulit dijangkau. Setibanya di rawa,
Ulfa menatap gigi harimau di tangannya. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi aku yakin ini adalah sumber masalahnya, katanya pelan. Dengan satu gerakan tegas, ia melemparkan gigi itu ke tengah rawa. Gigi itu tenggelam dengan cepat, meninggalkan gelombang kecil di permukaan air. Ulfa merasakan perasaan lega yang aneh, meskipun ia juga takut akan konsekuensi dari tindakannya. Keesokan paginya, Eddie bangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa lebih lemah, dan ia merasa ada sesuatu yang hilang. Ketika ia memeriksa kantong tempat ia biasa menyimpan gigi harimau, ia tersentak. "Di mana gigi itu?" serunya dengan panik. Ia mencari ke seluruh sudut rumah, tetapi tidak menemukannya. Ketika ia bertanya pada Ulfa, istrinya hanya menjawab dengan tenang, "Aku membuangnya. Itu hanya membawa keburukan dalam hidup kita." Eddie marah besar. "Apa yang kau lakukan? Kau tidak tahu apa yang kau perbuat. Gigi itu adalah sumber kekuatan dan keberuntunganku," teriaknya. Namun, Ulfa tidak mundur. "Kau salah, Mas. Gigi itu bukan membawa keberuntungan, tapi menghancurkanmu perlahan-lahan. Kau bukan lagi Eddie yang dulu." Sejak kehilangan gigi harimau itu, nasib Eddie mulai memburuk dengan cepat. Di perkebunan, ia tidak lagi mampu bekerja seefisien dulu. Para mandor yang sebelumnya memuji-mujinya kini mulai mengeluhkan kinerjanya. "Kenapa kau jadi lamban seperti ini, Eddie? Apa kau sakit?" tanya salah seorang mandor. Eddie hanya bisa menggelengkan kepala, tidak tahu harus menjawab apa. Hasil panennya juga mulai menurun drastis. Tanaman yang dulu tumbuh subur kini layu tanpa alasan yang jelas. Eddie mencoba berbagai cara untuk memperbaiki situasi, tetapi semuanya sia-sia. Keberuntungan yang dulu selalu berpihak padanya kini seolah-olah berbalik melawan. Masalah di rumah juga semakin memburuk. Nisa, yang dulu memujanya, kini mulai menunjukkan ketidakpuasan. "Kau bukan lagi pria yang kukagumi, Mas. Kau bahkan tidak bisa menjaga apa yang sudah kau miliki," katanya dengan nada tajam. Ulfa, di sisi lain, semakin menjauh. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Puncaknya terjadi ketika ibunya jatuh sakit. Wanita tua itu, yang selama ini menjadi salah satu alasan utama Eddie bekerja keras, terbaring lemah di tempat tidur. Eddie yang sudah kehilangan hampir segalanya merasa terpukul melihat kondisi ibunya. "Ibu, maafkan aku," kata Eddie sambil memegang tangan ibunya yang lemah. "Aku tidak bisa menjaga semuanya seperti yang aku janjikan." Dengan suara lemah, ibunya menjawab, "Kebaikan, Eddie, itu yang selalu aku ajarkan padamu. Jangan pernah melupakannya." Beberapa hari kemudian, ibunya meninggal dunia, meninggalkan Eddie dalam keputusasaan yang mendalam. Ia merasa kehilangan segalanya, kekayaan, cinta, dan keluarga. Kini, Eddie kembali menjadi pria yang dulu, tetapi dengan beban yang jauh lebih berat. Ia menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian, merenungkan semua pilihan yang telah ia buat. Rumahnya yang dulu megah kini tampak lusuh, seperti mencerminkan keadaan dirinya. Setiap malam, ia duduk di beranda, memandang langit dan mengingat mimpinya bertemu Ratu Harimau. Ia menyadari bahwa gigi harimau itu bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga tanggung jawab yang ia abaikan. Dalam penyesalannya, Eddie menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak akan pernah bisa menggantikan nilai-nilai sejati dalam hidup, kerendahan hati, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Eddie hanya bisa hidup dengan bayangan masa lalunya, dihantui oleh apa yang pernah ia miliki dan kehilangan karena keserakahannya.